Nah, semua prajurit mendukung. Siap kalian ya? Nah. Oke. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Saya katakan, ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Baliho propaganda Rizik Syihab akhirnya diturunkan oleh TNI. 2 kali yang sudah beredar videonya. Pertama malam, kemudian ada respon katanya, kenapa mesti malam-malam? Nah, sekarang TNI turun siang-siang dan terang. Dan pesan dari Pangdam 5 Jaya tegas bahwa itu adalah perintah dari Panglima. Nah, ini tentu ada implikasi sosial politik dari penurunan baliho Rizik Syihab oleh TNI. Apa latar belakangnya dan bagaimana implikasinya? Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, Direktur Kajian Sosial Politik dan SDM dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, akhirnya TNI mengatakan dan Panglima sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah perintah saya untuk menurunkan baliho Rizik Syihab. Gimana implikasinya, Mas Rudi? Nah, ini masalah ini TNI yang diwakili oleh Pangdam 5 Jaya dan aparat di bawahnya itu seolah menjawab keresahan kita dan terjawab bahwa TNI ternyata bisa bersikap tegas gitu ya. Dan saya pribadi sangat mensyukuri karena pemasangan baliho ini menabrak beberapa aturan, Mas. Oh, oke. Apa tuh? Baliho kita kalau kita pasang nggak ada 1 jam pasti dicopot sama karena nggak ada izin. Karena tidak ada izin, tidak ada bayar. Nah, ini baliho yang raksasa, ukurannya bisa 10 kali 15 meter, bertebaran di seluruh antara ibu kota dan didiamkan. Dan ada pembiaran. Beberapa kali kita mengkritisi ini. Iya. Baliho seperti ini, Mas, biasanya adanya di negara-negara komunis. Zaman dulu Soviet itu kan, Lenin, Stalin gitu kan, di Korea Utara, ya, di Cina. Dulu Xiaoping, zaman propaganda Hitler juga. Ya, jadi artinya orang-orang FPI ini nggak tahu sejarah bahwa tokoh-tokoh yang dibaliokan besar biasanya adalah berkonotasi komunis gitu loh. Padahal dia katanya musuhin komunis dan fasis gitu. Nah, satu. Yang kedua, Mas, kebetulan alhamdulillah saya beragama Muslim, Islam gitu, Mas ya. Nabi di kami, Mas, tidak boleh dibentuk wajahnya atau karikaturnya, ya, karena itu kita udah melarang lah. Nah, ini bukan apa-apanya Nabi gitu ya, dipasang baliho besar-besar dan dipuja-puja. Iya, katanya ada kayak macam upacara ritual gitu ritual begitu di depan baliho itu. Ini ada penyesatan kan. Ritual jadi, apa itu ya? Penyesatan akal sehat, Mas, yang dilakukan oleh mereka sehingga kan bertebaran di mana-mana katanya, dan mereka percaya katanya Rizik Syihab itu adalah pendiri TNI.
Oh, pokoknya semua TNI harus patuh sama dia. Ini kan aneh gitu ya. Bahkan katanya Rizik Syihab itu adalah pantas diangkat jadi Rasul. Nah ini Mas Rudi, di Ini sini saya ingin garis penyesatan bawahi. luar biasa ya. Apa yang Mas Rudi baru sampaikan ini kan post-truth atau yang disebut dengan fire hose of falsehood. Falsehood, ya. Jadi kebohongan yang betul-betul terus ditiupkan atau disemprotkan lama-lama bisa diterima sebagai kebenaran loh. Nah, Jadi ini gimana pada mesti saat mensikapinya nih? ruang di otak dan pikiran kita itu tidak ada isinya, Mas. Nah itu dia. Nah, kosong, bodoh, otak bebal, kalau bahasa Jermannya itu pekok, gitu ya. Pada saat diisi oleh tadi post-truth tadi, itu dianggap satu kebenaran. Kan akhirnya akal sehat nggak jalan. Masa seorang Rizik Syihab atau siapapun lah di manusia di dunia ini mau diangkat jadi Rasul, bahkan katanya mau diangkat jadi Tuhan katanya. Ini kan aneh gitu ya. Masa Rizik Syihab itu lebih mudaan dia daripada saya, Mas. Oh, gitu Masa dia pendiri TNI? Ya. Ini kan membuat ujaran-ujaran yang sangat menyesatkan dan ini orang-orang kaum di bawah ini, Mas. Ini harusnya itu diberikan penyesalan. Nah, problemnya adalah negara tidak memberikan pembanding, Mas. Inilah menjadi pembanding sehingga mereka ya geladrah kemana-mana. Gitu. Nah, kembali ke hari ini fenomena yang kita bicarakan ada pencopotan Bali dan sebagainya ini adalah merupakan show off dari penampilan geram dari TNI gitu ya. Karena TNI ini, Mas, ini kan bukan darurat militer ini. Ini masih dalam koridor tertib sipil kan. Iya. Ini gimana relasi dengan Polri ya? Nah, harusnya yang bertindak ini kan polisi. Nah, pada saat polisi tidak bertindak, nah tentara tidak bertindak apa-apa sih, cuma mau menunjuk kemarin keliling-keliling gitu ya di kota pakai kendaraan Panzer dan hari ini ada gelar pasukan di Monas besar-besar, hanya itu saja. Dan itu sudah membuat FPI dan bandarnya itu lumayan mengkeret gitu loh. Karena mereka yakin tidak menduga negara melalui TNI merespon seperti itu. Nah, sekarang Mas Andre kita tunggu. Penanggung jawab tertib sipil ini kan polisi. Nah, kalau TNI sudah berani mencopoti baliho-baliho itu, Pangdam Jaya sudah mengambil alih tanggung jawab. Harusnya polisi lebih bertindak lebih dari itu, Mas. Kan barusan ada Kapolda baru nih. Iya. Ya kemarin apalagi dalam video yang pernah kita lihat, ini polisi ini bukan hanya di dikata-katain kasar masalah Nikita Mirzani ya. Tapi juga minta jatah itu katanya. Ya minta jatah itu juga. Itu. Kemudian juga ada katanya Brimob bobong-bobong dalam tanda pengusaha Cina. Aduh, itu penyesatan logika nah, benar itu. Ini kan Brimob nih, institusi Polri di bawah Polri. Harusnya polisi lebih bergerak dibanding TNI. Iya, betul. Nah, saya jujur aja memberikan apresiasi tinggi kepada Panglima TNI dan jajarannya. Ini pada saat Panglima malam-malam konferensi pers dengan didampingi oleh Komandan tempur, komandan pasukan elit TNI berbagai matra. Kemudian beberapa hari kemudian Panglima sidak kunjungan ke markas-markas pasukan khusus di TNI mulai semua matra lah gitu. Dan sekarang Pangdam Jaya take over begitu luar biasa. TNI memberikan pesan bahwa TNI hadir untuk menjaga negeri. Nah, problemnya Mas, TNI ini kan nggak bisa bergerak, Mas. Iya. Nah, TNI ini kan tidak bisa berpolitik, tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh politik negara. Nah, ini berarti dalam ini presiden. Nah, kita tunggu saja. Tapi mungkin politik negara dalam ini presiden hanya memberikan instruksi kepada TNI, tampil kamu ke depan, biar lain keder, mungkin hanya itu. Gitu? Mungkin karena ini masih dalam koridor tertib sipil sih, Mas. Iya, betul. Jadi domainnya domain Polri sebetulnya. Betul. Iya, nah, Mas Rudi, kalau kita melihat dari sisi sospol di sekarang ini ya, kalau tadi kita bicara soal upaya dari sekelompok masyarakat yang sedang menyemprotkan kebohongan-kebohongan terus menerus. Nah, behavior atau perilaku dari TNI yang saat ini membongkar semua baliho-baliho sebagai bagian dari agitasi fire hose of falsehood itu bagaimana Mas Rudi melihatnya? Ini kan bagian dari kampanye komunikasi mereka nih. Nah, sekarang ini dipotong oleh TNI. Nah, ini juga bagus juga, Mas. Saya ini melihat pesan yang kuat ya. Selama ini dianggap bahwa pemerintah tidak hadir, Mas. Ya. Sekarang berapa kali baliho Rizik Syihab menguasai publik di Jakarta? Iya, ruang publik itu dikuasai mereka kan? Sebagai orang mengatakan dikotori lah. Dikotori oleh baliho itu kan. Mulai dari 17 Agustus sampai baliho selamat datang ini. Nah, itu dan mohon maaf nih, Mas, pemerintah diam saja. Pemerintah di sini kan diwakili pemerintah daerah, Mas.
diam saja, ya. Polisi dan TNI tidak bisa bergerak tanpa ada pergerakan atau instruksi dari politik negara. Persis. Nah, Mas Rudi, ini kan ada dua narasi besar nih, seolah satu begini, mengatakan bahwa ini adalah seorang pahlawan ini, Rizik Syihab ini. Narasi tandingannya adalah ini adalah seorang fugitif, porn fugitif nih. Nah, dua narasi besar ini akhirnya dicoba ditutupi dengan kampanye politik lewat baliho, mengatakan bahwa selamat datang, segala macam. Ini kan bagian dari mungkin menutupi narasi tandingan ini mungkin ya. Saya kira saya setuju juga, Mas. Ini kan sebentuk personal branding, Mas. Ya. Iya. Dan personal branding. Dan mohon maaf, Mas, kita harus tahu. Saya meyakini bahwa Pak Rizik Syihab dan kelompoknya ini bukan kekuatan yang sebenarnya. Kalau menurut itu saya. dia. Nah, ini ini adalah alat, gitu. alat yang dimainkan oleh dalang di belakangnya. Mas Andri, kita pernah punya pelajaran punya pengalaman lah. Berapa membangun atau memasang baliho sebesar itu? Satu. Ini kalau ribuan di Jakarta dan di daerah yang lain berapa coba? Apakah mungkin dari KSFPI? Kalaupun dari KSFPI, uangnya dari mana? Apakah patungan dari umat? Ya, ini kita sudah tahu. Dan lagian kemarin kepulangan Rizik ke Indonesia dengan segala aktivitasnya, dengan kemudian diteruskan yang mantu, yang heboh begitu ya. Apakah tidak ada keterlibatan sang bandar? Nah, ini Mas saya meyakini ada. Nah, Mas Rudi kan pernah mengatakan ada konfigurasi bandar 3C. Nah, ini C yang mana nih, Mas Rudi? Ya, ini kan ada lisensi, pemegang lisensi utama, Mas. Ya, yang dua ini co-sponsor lah. Ya, kita sebutlah supaya sahabat Indonesia jelas ya. Ini mungkin metafor aja. C Cikeas, C Cendana, sama C Caplin. Nah, C ini yang bagaimana konfigurasinya, Mas Rudi? Konfigurasi nanti kita atur kemudian, Mas. Yang jelas kita sudah tahu ya. Gitu ya. Jangan sampai kena kita undang-undang ITE gitu ya. Tapi itu kan hanya metafor aja. Ya, jadi memang saya katakan memang Rizik Syihab dan kelompoknya ini bukan kekuatan, tapi hanya alat dari sekelompok orang yang mempunyai kekuatan. Makanya kita harus memberikan pemahaman kepada publik bahwa kenapa dia pulang sebelum pilkada 9 Desember nanti. Nah, itu. Tapi kok kenapa dia pulang? Katanya ada yang bilang ya karena dideportasi harus pulang. Iya, artinya loh, tapi deportasi overstay ini kan ada denda. Siapa yang bayar? Nah, itu dia. Oke. Akhirnya diatur supaya pulang sebelum tanggal 9 Desember. Yang kedua ada rencana dengan seenaknya menantang negara mau safari. Siapapun tidak ada yang bisa melarang katanya. Nah, sekarang negara hadir. Berani nggak? Tidak berani. Reuni 212 di-cut. Ya, sekarang gubernur sudah di-cut melempem, nggak berani apa-apa. Ya, presiden sudah menunjukkan taringnya. TNI, Polri udah geram. Ya. Sekarang tinggal Pemda-Pemda ini bisa menyesuaikan diri tidak. Dan Mas tadi tahu, teman-teman kita di masyarakat ini, Mas, menyambut gegap gempita keberanian dari TNI loh. Ini luar biasa, karena seolah-olah ada harapan baru ini. Ya, mereka senang, Mas, karena ini, Mas, bayangin, sekelompok kecil, hanya mungkin berapa ratus ribu atau berapa gitu ya, tapi bisa mengotor dan mengganggu ruang publik dan area publik yang punyanya puluhan juta orang di Jakarta ini. Dan dibiarkan. Gubernur katanya membuat narasi yang sangat menyesatkan. Ya? Apa itu? Contohnya katanya dia sudah memberikan surat peringatan. Iya. Nggak masuk akal, tuh. Gubernur ini manipulatif gitu loh ya. Dia memberikan bantuan, memberikan tenda, memberikan segala macam. Dia datang, sowan ke sana. Dia jadi saksi nikah, hadir di sana. Ya, itu ini sangat gamblang lah ya. Nah, artinya memang kalau boleh saya jujur di pemerintahan sendiri waktu itu, Mas ya, waktu itu ya, itu memang kelihatan benar jalan sendiri-sendiri ya. BNPB di bawah Pak Doni Monardo juga jalan sendiri dan blunder. Dan sekarang kena sanksi dari masyarakat ya. Salah satunya sanksi dari internal BNPB dan Satgas Covid. 2.000 orang mundur. Oh, yang relawan itu. Relawan mundur karena apa? Protes terhadap sikap Doni Monardo. Ini bagus. Ada sekarang ada tagar kuat. Doni Monardo out. Saya setuju. Harus ada sanksi, Mas. Jadi jangan sampai pejabat itu dibiarkan. Pertanyaannya sekarang di BNPB Pak Doni ini ada siapa di sekelilingnya nih? Nah, suatu saat kita buka nih, Mas, karena ini suatu saat dia buka. Iya, karena apa, kita kan ini temanya tentang baliho nih, Mas. Bukan BNPB, nanti kita bahas.
Nah, sahabat Indonesia, memang ruang publik itu jangan sampai dikotori oleh narasi-narasi bengkok. Karena ini akan sangat berbahaya, itu akan mempengaruhi alam pikir publik dan akhirnya menjadi sikap publik. Dari opini publik menuju sikap publik itu yang berbahaya. Dan ini harus segera disikapi dan kita menyambut baik langkah tegas dari TNI, dari pemerintah untuk mulai membersihkan ruang publik itu. Mudah-mudahan segera diikuti oleh Polri, Mas. Itu dia harapannya. Jadi, TNI sudah bergerak. Mudah-mudahan nih, ini adiknya TNI ini, polisi ini juga punya keberanian untuk bersikap. Karena ini domainnya Polri sebetulnya. Ya. Tapi saya mempunyai prasangka positif, mungkin Polri sedang membuat strategi. Karena ini kan masalah hukum, Mas. Tidak bisa main hantam begitu saja. Ada strategi supaya nanti memang firm bisa ditangkap, dicokok sesuai dengan kesalahannya. Tapi yang penting, Mas Andri, kita harus memberikan apresiasi kepada masyarakat luas, beberapa kelompok yang sudah berani menyuarakan, membuat suatu figur common enemy, bahwa kita menginginkan kedamaian. Apalagi dalam pandemi ini, Mas, kita tidak lagi bisa terpecah belah dan kita menuntut pemerintah juga tegas, Mas. Ini sekarang ini, Mas, kalau Mas Andri tahu, masyarakat mayoritas nih, Mas, ini sedang kuat-kuatnya mendukung pemerintah, mendukung TNI, dan mendukung Polri. Setuju. Nah, momentum ini jangan sampai Hilang. Ya. Terakhir nih Mas Rudi, sahabat Indonesia, panjang lebar dan banyak hal sudah disisir dengan baik oleh Rudi S. Kamri. Satu lagi Mas Rudi yang saya dengar belakangan ini, ruang publik itu selain pernah dikotori oleh beberapa baliho-baliho atau agitasi dan juga event-event ya, ada satu yang lebih fundamental katanya, yaitu ruang-ruang untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Katakanlah di gereja-gereja, di masjid-masjid, ada ruang khotbah, ada ruang dakwah. Nah, dewan gereja, dewan masjid ini juga harus mulai ditertibkan supaya ruang publik di internal mereka ini juga selaras dengan, ya katakanlah kalau kehidupan berbangsa kita ya berdasarkan Pancasila, bukan yang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan, katanya begini Mas, Ketua Dewan DMI. Masjid. Nah, itu gimana pendapat Mas Rudi? Ini repot, Mas, karena kita sudah tahu, sama-sama tahu, Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia ini adalah kadang-kadang juga punya kepentingan. Siapa ini? Ya, lihat di Google deh. Jadi kita sudah tahu, ini rahasia umum, sehingga kadang-kadang tidak murni lagi ya. Contohnya begini, dulu pernah bersuara pengaturan, ini paling simpel Mas, pengatur toa di masjid. Ya. Ini sebagai contoh nih Mas, mohon maaf nih, saya sebagai Muslim ini punya hak penuh untuk mendengarkan azan dengan baik. Saya punya hak, karena azan bagi saya pribadi, kan itu agama saya luar biasa indah. Gitu. Tapi pada saat masjid berdekatan itu menyuarakan azan hanya bersela sekian detik, bersaut-saut, akhirnya kan saya nggak mendapatkan hak saya untuk mendapatkan azan yang bagus, karena nggak suaranya kan tabrakan ke sana kemari Mas. Nah, ini dulu pernah disuarakan akan ditertibkan karena di negara Arab tidak ada masjid yang seperti itu. Jadi satu saja cukup gitu. Nah, ini ternyata suara dari DMI, Dewan Masjid Indonesia itu juga hanya NATO Mas. No action talking only. Hanya omong doang. Tapi sekarang nggak ada realisasinya. Nah, apalagi yang besar. Makanya sebetulnya Mas, Dewan Masjid Indonesia ini jangan diisi oleh politisi. Nah, itu dia. Ini dia. Yang jelas, tokoh bangsa, tapi dia main politik, kan susah gitu loh. Orangnya guru bangsa yang benar-benar sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu loh. Nah itu dia. Sahabat Indonesia, topik kali ini adalah tentang baliho yang diturunkan, tetapi itu juga menyangkut masalah ruang publik. Nah, tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil yang tersadarkan, itu juga mulai mau mengisi ruang publik dan mengkritisi apa-apa yang ada di dalam ruang publik tadi, supaya jangan sampai bengkok logika kita. Satu lagi saya Gimana, Mas? pesan aja Mas, satu aja bahwa ini kita berharap yang terakhir adalah sebentar lagi ada suksesi di Majelis Ulama Indonesia. Ya. Meskipun dia ormas, tapi biasanya kan sangat didengar. Makanya ada dulu gerakan pembela fatwa MUI. Ya. Sekarang kita coba mudah-mudahan suksesi ini mendapatkan ketua umum yang benar-benar ulama yang nasionalis. Jangan ulama yang pragmatis gitu ya. Ada nih Mas, ketua umum MUI yang ngomong, oh kedatangan Rizik akan membawa keteduhan. Nah ini kan nggak sinkron padahal ya. Pada saat ternyata membuat kerusakan dia diam saja.
Ya, saya mohon maaf agak protes ini dengan Pak Ma'ruf Amin. Ya, beliau masih menjadi ketua umum MUI pada saat Rizik Syihab. Dia berharap pasti yakin bahwa kedatangan Rizik Syihab akan bawa keteduhan, kedamaian dan sebagainya. Ternyata kan tidak. Ya, tapi setelah tidak kejadian, Pak Ma'ruf Amin nggak berbunyi apa-apa. Oke. Ini kan kasih menjadi beban presiden. Nah, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang benar-benar nasionalis, ya, tidak berpihak kecuali berpihak pada negara, NKRI dan Pancasila. Itu yang penting. Demikian sahabat Indonesia, closing dari Mas Budi SKB clear. Jadi mari kita isi ruang publik dan tertibkan kembali ruang publik. Demikian sahabat Indonesia di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Indonesia maju.